Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa, saya lanjutkan ya video untuk mata kuliah telah kurikulum. Ya, pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan tentang evaluasi pembelajaran di dalam kurikulum 2013. Baik, jadi apa yang ingin saya jelaskan dalam video ini ya cukup simpel ya, hanya ini saja. Nah, di dalam evaluasi pembelajaran ya, khususnya di dalam kurikulum 2013 yang di dalamnya menggunakan pendekatan saintifik. Nah, maka evaluasi pembelajaran yang diharapkan diimplementasikan oleh guru-guru adalah authentic assessment, ya, penilaian otentik. Nah, apakah authentic assessment ini? Ya, inilah yang akan dikupas tuntas di dalam video kali ini, ya. Nah, teman-teman mahasiswa, ya, penilaian otentik ini merupakan pengukuran yang bermakna secara signifikan, ya, atas hasil belajar peserta didik, ya. Nah, apa yang kemudian diukur, apa yang kemudian dinilai, ya. Nah, tentu tiga ranah di dalam apa namanya ya pembelajaran, yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan, ya. Jadi tiga ranah ini yang menjadi apa namanya sasaran di dalam penilaian otentik, ya. Nah, assessment ya, authentic assessment itu sendiri merupakan sinonim dari pengujian, pengukuran, penilaian atau evaluasi, ya. Ini dia. Nah, sedangkan untuk authentic sendiri ini adalah sinonim dari kata asli, nyata, valid, reliable. Ya, jadi authentic assessment itu ya apa ya penilaian yang secara nyata, secara asli, valid, reliable dilakukan oleh guru ya di depan kelas. Kalau kita terjemahkan dari kata per kata, kan begitu ya. Nah, harapannya kenapa guru-guru diminta menerapkan penilaian otentik ini ya adalah agar guru-guru mampu ya untuk menggambarkan peningkatan hasil belajar peserta didik ya di dalam melaksanakan 5M ya, 5M di dalam pendekatan saintifik itu di dalam pembelajaran. Nah, jadi realnya memang saudara ya penilaian otentik ini ketika guru berada di dalam kelas ya, guru tidak hanya sebatas menyampaikan materi, guru tidak hanya sebatas transfer of information, transfer of knowledge, ya, tidak hanya itu, tetapi juga ya turut melaksanakan satu kegiatan penilaian, ya, sehingga memang ya diharapkan guru-guru ketika berada di dalam kelas, ya, dia juga sambil membawa instrumen penilaian siswa, ya, entah itu dalam bentuk tabel atau deskripsi dan sebagainya. Ya, yang jelas dalam setiap proses pembelajaran ya ada satu aktivitas menilai yang dilakukan oleh guru di dalam kelas. Ya, peserta didik yang aktif, peserta didik yang memiliki kecakapan dalam berpikir kritis ya dan sebagainya ya, atau sebaliknya ya, peserta didik yang kemudian di kelas tidak terlihat partisipasinya, cenderung diam atau bahkan tidur ya dan sebagainya. Inilah yang tentu betul-betul harus bisa dipotret oleh guru ya ketika di dalam pembelajaran di kelas ya, ketika menerapkan 5M ya. 5M apa saja ya sudah saya bahas di video sebelumnya ya, di dalam penjelasan saya tentang pendekatan saintifik. Nah, ini ya sebenarnya tidak hanya dengan cara seperti itu saja, saudara. Nanti saya akan jelaskan juga beberapa teknik ya di dalam penilaian otentik, ya. Nah, tapi setidaknya ya konsep dasar dan penggambarannya seperti yang baru saja saya jelaskan, ya. Nah, ini terkait dengan konsep dasarnya. Nah, untuk itu, saudara, ya pada pembelajaran otentik tentu guru juga harus menjadi guru yang otentik. Ya, nah dalam hal ini peran guru bukan hanya saja pada proses pembelajaran, melainkan juga guru juga harus melakukan aktivitas penilaian di dalam kelas.
ya. Nah, untuk itu ya, untuk bisa melaksanakan pembelajaran yang otentik, guru harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama ya adalah mengetahui bagaimana menilai ya kekuatan dan kelemahan peserta didik serta desain pembelajarannya. Ya, desain pembelajaran sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya ya. Desain pembelajaran apa saja yang direkomendasikan untuk diterapkan di dalam kurikulum 2013. Ya, nah tentu dalam setiap desain itu ada mekanisme penilaian yang bisa dilakukan. Sudah saya jelaskan juga di video sebelumnya. Ya, nah lalu kemudian yang kedua ya mengetahui bagaimana cara membimbing peserta didik ya untuk bisa mengembangkan pengetahuan mereka ya dengan cara mengajukan pertanyaan dan menyediakan sumber daya yang memadai bagi peserta didik ya untuk melakukan penyerapan ya ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh guru. Nah, ini tentu butuh skill ya, keterampilan mengajar yang baik ya dari guru. Nah, yang ketiga, saudara, guru tentu harus bisa menjadi pengasuh ya di dalam proses pembelajaran. Ya, melihat informasi baru dan mengasimilasikan pemahaman peserta didik. Dan yang keempat, ya, menjadi kreatif. Ini adalah tentang bagaimana proses belajar peserta didik dapat diperluas dengan menimba pengalaman dari dunia di luar tembok sekolah, ya. Nah, ini tentu guru harus banyak melakukan inovasi dalam pembelajaran, ya, bahwa pembelajaran tidak hanya secara klasikal di dalam kelas saja, tapi bagaimana guru bisa menstimulus peserta didik agar dia juga bisa belajar mengeksplorasi lebih luas lagi pengetahuannya di luar kelas, di luar sekolah, ya. Nah, ini saudara, ya, terkait dengan penilaian otentik, ya, tentang bagaimana guru bisa menjadi guru otentik, ya, yang bisa menerapkan penilaian otentik, ya. Ini. Nah, berikutnya, nah teknik-tekniknya. Nah, ini ya, teknik dasar di dalam penilaian otentik. Ada 3 ya, saudara. Yang pertama, penilaian secara langsung. Ya. Nah, dalam penilaian secara langsung ini, ya ini penilaian yang dilakukan oleh guru di dalam pembelajaran di kelas. Ya. Tentu guru dalam hal ini dipandu oleh lembar penilaian, ya, guna menilai performa siswa di dalam pembelajaran. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, ya, ada instrumen, ada lembar, ada daftar gitu ya yang bisa digunakan oleh guru untuk mencatat ya performa peserta didik di dalam kelas. Apakah dia aktif, apakah dia rajin bertanya, ya, apakah dalam prosesnya dia punya partisipasi yang lebih banyak di dalam pembelajaran dan sebagainya. Tentu yang semacam ini harus dicatat, ya, harus didokumentasikan oleh guru, ya, karena kalau tidak langsung didokumentasikan, ya artinya itu tidak bukan penilaian otentik, ya, dan guru cenderung lupa ketika tidak mengimplementasikan penilaian langsung ini, ya. Ini dia, ini teknik yang pertama. Teknik yang kedua adalah penugasan, ya. Penilaian yang dilakukan oleh guru melalui penugasan yang diberikan kepada siswa, ya, baik secara individual maupun kelompok. Nah, ini dia saudara ya. Di dalam project based learning tentu penugasan ini ya sangat bisa untuk dinilai oleh guru, ya. Jadi ini merupakan juga teknik dasar di dalam penilaian otentik. Atau yang ketiga ya analisis proses, ya. Nah, inilah penilaian yang dilakukan oleh guru ya dengan cara menganalisis proses belajar siswa, ya, baik pada proses pembelajaran di kelas maupun pada proyek yang sedang dikerjakan, ya. Bagaimana proses pembelajaran yang berjalan gitu ya. Nah, ini tentu harus didokumentasikan oleh guru, atau juga pada penilaian proses pada proyek yang sedang dikerjakan oleh siswa, ya. Prosesnya seperti apa, ya, apakah sesuai dengan prosedur, ya, lalu kemudian ketepatan di dalam penyelesaian tugas-tugas itu, ya, prosesnya di setiap hari, di setiap minggu, setiap bulan, ya, atau sudah tercapai atau tidak dan sebagainya, ya.
Nah, ini tentu progress report harus terus juga dimonitor oleh guru ya, agar bisa melakukan penilaian proses ya. Nah, ini dia 3 teknik dasar ya di dalam penilaian otentik yang pengimplementasiannya bisa divariasikan oleh guru ya, menyesuaikan dengan desain pembelajaran yang disusun ya. Nah, ini ya saudara. Nah, berikutnya ya ini terkait dengan jenis-jenis penilaian otentik. Ada 4 ya saudara. Yang pertama adalah penilaian kinerja, penilaian proyek, penilaian portofolio, dan penilaian tertulis. Ya. Nah, pada penilaian kinerja ya jadi penilaian otentik ini bisa mungkin melibatkan partisipasi peserta didik ya, khususnya di dalam proses dan aspek-aspek yang akan dinilai. Nah, sehingga dalam hal ini guru dapat melakukannya dengan meminta para peserta didik untuk menyebutkan unsur-unsur proyek atau tugas yang akan mereka gunakan untuk menentukan kriteria penyelesaiannya. Ya. Nah, untuk merekam hasil penilaian berbasis kinerja ya, tentu guru bisa memilih ya di antara beberapa instrumen di bawah ini. Ada 5 setidaknya ya saudara. Daftar cek ya, atau kemudian catatan anekdot atau narasi narasi ya. Atau yang ketiga skala penilaian ya. Yang keempat memori atau ingatan ya, ini tidak direkomendasikan karena kecenderungannya ketika sudah ketumpuk dengan pekerjaan yang lain tentu akan lupa ya. Atau yang kelima adalah rubrik. Nah, ini dia saudara untuk melakukan penilaian kinerja. Nah, tentu peserta didik ya seperti sudah dijelaskan di sini ya, juga harus diberitahu aspek-aspek apa saja yang akan dinilai di dalam penilaian kinerja ini ya. Nah, karena agar ya tentu peserta didik termotivasi juga untuk mencapai ya aspek-aspek yang akan dinilai itu. Nah, ini ya saudara ya di dalam penilaian kinerja. Nah, berikutnya penilaian proyek ya. Ini merupakan kegiatan penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik ya menurut waktu atau periode tertentu. Ya. Nah, penyelesaian tugas yang dimaksud adalah berupa investigasi atau observasi atau penelitian atau mini riset yang dilakukan oleh peserta didik ya, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, analisis, dan penyajian data. Nah, ini ya, jadi ada satu proyek yang diberikan kepada peserta didik. Nah, proyek inilah yang kemudian akan dinilai oleh guru ya, penilaian proyek. Nah, tentu dalam penilaian proyek ini yang dinilai adalah semuanya ya, mulai dari perencanaan ini sudah saya sebutkan tadi sampai pada penyajian data ya. Jadi tidak hanya hasil akhirnya saja yang dinilai ya di dalam penilaian proyek ini, tetapi juga keseluruhan proses untuk menyelesaikan proyek tersebut mulai dari perencanaan sampai penyajian data ya. Nah, ini dinilai. Nah, 3 hal yang perlu diperhatikan oleh guru di dalam penilaian proyek adalah yang pertama terkait dengan keterampilan peserta didik di dalam memilih topik, mencari dan mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis, memberi makna atas informasi yang diperoleh, dan di dalam menulis laporannya. Ya. Nah, poin yang kedua ya, kesesuaian atau relevansi materi pembelajaran dengan pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Ya. Jadi proyek yang dikerjakan, yang dihasilkan relevan tidak ya dengan capaian pembelajaran ya, terkait dengan pengembangan sikap, keterampilan, pengetahuan, dan sebagainya. Ya, ini. Nah, berikutnya yang tidak kalah penting juga, poin yang ketiga adalah keaslian. Ya, keaslian sebuah proyek pembelajaran yang dikerjakan oleh peserta didik ini. Ya, nah ini tentu harus dicek betul ya, apakah ada hasil proyek yang serupa atau tidak dan sebagainya, plagiat atau tidak dan sebagainya ya. Ini terkait dengan penilaian proyek ya. Yang ketiga saudara adalah penilaian portofolio.
Ya, ini merupakan penilaian ya atas kumpulan tugas, kumpulan proyek, kumpulan artefak begitu ya yang menunjukkan kemajuan ya, kemajuan belajar siswa, dan ini dihargai sebagai hasil kerja dari aktivitas nyata yang dilakukan oleh peserta didik. Ya. Nah, penilaian portofolio ini bisa berangkat dari hasil kinerja peserta didik ya, baik itu secara perorangan maupun kelompok gitu ya. Dan ini jelas ya tentu membutuhkan apa ya istilahnya ya refleksi ya. Nah, refleksi dari peserta didik dan juga dievaluasi berdasarkan kriteria tertentu ya. Nah, inilah ini penilaian proyek. Nah, untuk dapat mengimplementasikan penilaian portofolio ini, nah beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut ya. Yang pertama, guru menjelaskan secara ringkas esensi dari penilaian portofolio ini ya, untuk apa dan sebagainya, apa tujuannya, apa tujuan pembelajaran dari mata pelajaran tersebut dan sebagainya. Ya. Nah, yang kedua ya, guru ya bisa sendiri ataupun juga dengan peserta didik ya menentukan jenis portofolio yang akan dibuat. Nah, ini tentu harus disepakati bersama ya. Nah, yang ketiga, peserta didik baik sendiri maupun kelompok, mandiri atau di bawah bimbingan guru, nah ini mulai menyusun portofolio pembelajaran. Ya. Yang keempat, guru menghimpun dan menyimpan portofolio peserta didik ya pada tempat yang sesuai ya, disertai dengan catatan tanggal pengumpulannya. Poin yang kelima, guru menilai portofolio peserta didik dengan kriteria tertentu. Nah, ini tentu kriteria yang sudah disusun di awal ya, disesuaikan dengan standar KI dan KD ya, standar kompetensi inti dan kompetensi dasar ya. Ini. Yang keenam, ya jika memungkinkan guru peserta didik ya membahas bersama dokumen portofolio yang dihasilkan. Ya, ini jadi sampaikan peserta didik ini sebagai satu penguatan ya, sebagai bentuk refleksi atas portofolio yang sudah dikumpulkan peserta didik ya, sekaligus sebagai guru ya untuk melakukan penilaian atau perkembangan hasil belajar siswa. Nah, ini ya. Yang ketujuh, guru memberi umpan balik kepada peserta didik atas hasil penilaian portofolio. Nah, ini ya. Ini jelas penting sekali untuk dilakukan di dalam penilaian portofolio ya. Ini. Yang keempat ya, ini adalah penilaian tertulis. Nah, ini kalau penilaian tertulis saya pikir ini sudah sangat umum ya, sudah sangat sering dilakukan oleh guru-guru ya untuk mengetahui perkembangan belajar peserta didik ya. Ini bisa berbentuk uraian atau essay ya, yang kemudian menuntut peserta didik mampu untuk mengingat, memahami, mengorganisasikan, menerapkan, menganalisis, mensintesis, mengevaluasi dan sebagainya ya atas materi yang sudah dipelajari oleh peserta didik ya. Nah, tes tertulis ini berbentuk uraian sebisa mungkin bersifat komprehensif ya, sehingga mampu menggambarkan ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan peserta didik ya. Ini dia saudara ya, 4 jenis penilaian autentik yang bisa diterapkan oleh guru ya di dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 ya. Nah, jadi silahkan ya, dari banyak jenis itu bisa variasi ya diterapkan oleh masing-masing guru sesuai dengan karakteristik materi, sesuai dengan desain pembelajaran yang sudah disusun sebelumnya ya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.